Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khutbah kita di kesempatan kali ini masih sehubungan dengan firman Allah di surat An-Nisa ayat ke-34 yang telah khatib bacakan di awal khutbah tadi. Dan di beberapa khutbah khatib sebelum ini telah khatib terangkan dan coba kita jelaskan pangkal ayat perkara ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, perkara qawamah, perkara status kepemimpinan yang melekat harusnya pada diri setiap laki-laki, yang merupakan sebuah ciri khas yang harus dimiliki oleh setiap laki-laki. Tapi status itu tidak Allah bagikan gratis begitu saja, melainkan status itu memiliki syarat dan sebab. Dua syarat dan dua sebab diterangkan Allah. Syarat yang pertama sekaligus sifat yang harus diperhatikan pada diri kita, berkaitan dengan anugerah Allah yang Allah berikan kepada laki-laki. Allah sempurnakan untuk laki-laki, tidak Allah sempurnakan untuk wanita, yakni dua perkara: kekuatan fisik dan kekuatan akal. Kekuatan jasmani dan kekuatan ilmu di dalam diri. Lalu kemudian syarat yang kedua adalah kemampuan seorang laki-laki untuk mengelola pengeluarannya, wa bima anfaqu min amwalihim, karena harta-harta yang dia infakkan. Kemampuan mengelola pengeluaran untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua syarat itu sekaligus sebab untuk bisa menegaskan status qawamah di dalam diri seorang laki-laki. Dan ke arah sifat-sifat inilah hendaknya anak-anak laki-laki kita, cucu laki-laki kita, kemenakan kita yang laki-laki dididik, diarahkan, dibina. Jamaah yang dirahmati Allah, ada kemampuan dirinya untuk mengelola pengeluarannya dengan baik sesuai yang Allah ridhai. Ada kemampuan dirinya untuk menjaga akal dan ilmu terus beredar di dalam jiwanya. Ada kemampuan dirinya untuk terus menjaga kesehatan fisiknya, sehingga datang waktunya banyak wanita kemudian bersandar kepadanya, apakah itu ibunya, apakah itu saudarinya, istrinya, anak perempuannya, keponakannya, maka dia punya status yang kuat, status qawamah yang kuat. Layak dia memakai gelar ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini untuk perlu kita ingatkan kembali sebelum kita sambungkan dengan bagian berikutnya dari ayat yang berhubungan dengan sifat-sifat wanita, sifat laki-laki, kemudian sifat wanita. Perlu kita perhatikan betul jamaah yang dirahmati Allah, bahwa kalimat Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dan seterusnya, sebelum kalimat fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, pada ayat itu yang datang di tengah ayat ini, dua kalimat yang kata para ulama memiliki hubungan seperti ini. Ada dua model hubungannya yang harus kita perhatikan sehingga kita tidak salah paham ayat ini, tidak mengkapling begitu saja ayat ini. Yang pertama, para ahli tafsir mengatakan bahwa kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa
bahwa laki-laki adalah pemimpin yang akan mengurusi kaum wanita. Ini adalah kalimat istinafiyah. Ini adalah kalimat am, kalimat yang bersifat umum, kaedah umum jamaah yang dirahmati Allah. Sementara kemudian dari kalimat nanti di tengah ayat fas-salihat, maka wanita-wanita yang salihat, qanitat, hafizat, tunduk patuh kepada Allah, kepada suami. Ini dikatakan para ulama adalah tafri'. Ini adalah cabangnya, turunannya. Kaedah umumnya ada pada laki-laki, turunannya ada pada wanita. Maka yang pokok itu yang ada pada diri laki-laki. Tafri', turunan. Artinya apa? Ini perkara wanita itu yang sedang dihandle oleh laki-laki itu, yang sedang diurusinya itu kalau bahasa orang awaknya itu kaji manurun dia. Kalau nan pokok nan pangka itu selesai. Kalau laki-laki yang menjadi pangkal pokok urusan ini selesai, jika qawamah laki-laki itu selesai, maka wanita itu turunan saja. Maka ada dua jenis wanita di sana dalam ayat itu. Yang pertama disebut fas-salihat dan beberapa sifat mengikutinya. Lalu kemudian ada lagi jenis wanita kedua, Allah jelaskan wallati takhafuna nusuzahunna, wanita atau istri yang dikhawatirkan nusuznya, durhakanya kepada suami. Ada wanita yang salihat, ada wanita yang durhaku. Wanita dua jenisnya itu saja, istri itu dua itu saja jenisnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dua jenis wanita itu tergantung kepada qawamah laki-laki. Kuat qawamah laki-laki, kuat kepemimpinan laki-laki atas kaum wanita tadi, kuat sifat-sifat laki-laki yang dijelaskan di awal ayat itu, maka besar kemungkinan wanita di bawah kepemimpinannya itu menjadi fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Itu turunannya. Tapi kalau lemah laki-laki, lemah fisiknya, lemah akalnya, lemah ilmunya, yang membuat kemudian lemah kepemimpinannya, lemah kemampuannya dalam mengelola pengeluarannya, terlalu banyak yang dikeluarkan dari harta itu untuk yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, bahkan yang diharamkan Allah. Kalau lemah kepemimpinannya, maka pun akan muncullah wallati takhafuna nusuzahunna, wanita-wanita yang durhaka kepada suami. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari kaedah tadi, bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu kaedah umum. Itu pangkalnya, cabangnya adalah dua jenis wanita. Jadi wanita kualitasnya tergantung kepada laki-laki. Tergantung pada laki-laki. Maka kita-kita ini yang hadir Jumat ini sangat menentukan baik buruknya wanita yang ada di rumah kita, baik buruknya wanita yang ada di sekitaran kita. Kita ini yang menentukan. Kita ulangi kembali apa yang sudah kita sampaikan di beberapa khutbah sebelumnya. Makanya, oleh karena itulah kaum laki-laki wajib hadir Jumat, mendengarkan khutbah Jumat, agar dapat modal juga sedikit banyak untuk mengurusi keluarga itu. Oleh karena itulah kemudian Rasulullah SAW di Haji Wada, di antara pesan utama beliau kepada yang hadir di peristiwa Haji Wada itu, kepada kaum laki-laki, kepada para suami, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah dalam mengurusi istri-istri kalian. Karena mereka kalian ambil dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam mengurusi wanita-wanita. Kepada laki-laki. Jadi ada ketakwaan dalam mengurusi urusan kaum wanita. Karena wanita itu cabang, tafri', dia hanya turunan saja dari laki-laki.
Maka setiap laki-laki harus berusaha menyempurnakan sifat. Itu yang pertama. Yang kedua, fas-salihatu qanitat. Ada huruf fa di situ. Huruf fa ini penting sekali. Kata para ulama, huruf fa di situ dalam bahasa Arab namanya faul fasihah. Fa fasihah. Apa maksudnya fa fasihah itu? Fa fasihah itu berfungsi untuk menjelaskan bahwa kalimat yang datang sesudahnya adalah akibat dari kalimat yang sebelumnya. Kalimat yang sesudahnya adalah akibat dari kalimat yang sebelumnya. Kalimat sebelumnya apa tadi? Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Maka akibat laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, maka laki-laki harus tahu apa yang sedang diurusnya, yang sedang dipimpinnya. Maka Allah rincikan siapa yang akan dipimpin itu. Dua saja modelnya, kita katakan dua saja modelnya. Kalau tidak salihat yang kita dapat, maka yang dikhawatirkan durhakanya. Dua saja. Dan harus siap kita laki-laki memimpin apapun model wanita yang kita miliki. Model wanita yang kita dapatkan ditakdirkan Allah untuk diri kita. Harus siap. Harus siap. Dengan apa? Dengan qawamah tadi. Jadi kalau bicara fa itu saja, kita bicara kesiapan laki-laki menghadapi wanita yang salihat. Oh, kalau istri salihah belum tentu pula aman pula bagi suami, jemaah. Bisa saja beban juga bagi suami ketika ternyata istri itu solehah betul dan suami tidak bisa menyaingi atau menguasai kesolehan, berada di atas kesolehan istrinya. Kesolehan suami di bawah kesolehan istri. Itu biasa jadi masalah bagi suami. Kesolehan istri. Istri sudah solehah jadi masalah. Ini kan aneh. Ketika apa? Ketika kesolehan suami tidak lebih tinggi, tidak bisa memimpin, justru kesolehan istrinya yang memimpin dirinya, ini kan jadi masalah. Nah, kalau nampak istri itu soleha, kita harus lebih tinggi lagi kesolehan. Kalau istri ngaji, maka suami harus lebih hebat lagi ngajinya. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Ini sampai ke situ. Kalau istri baca Quran, suami lebih hebat lagi baca Qurannya. Harus siap mengiringi kesolehannya. Tapi ketika istri itu ternyata adalah istri yang durhaka, dikhawatirkan durhakanya, nampak ciri-ciri durhaka itu, ada pula solusinya oleh Allah SWT di ayat ini. Harus pula kita faham. Insya Allah pada kesempatan Jumat berikutnya akan kita terangkan. Maka jemaah yang dirahmati Allah SWT, maka qawamah itu mengkunci betul bagi keselamatan laki-laki. Status qawamah kepemimpinan tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu memang status keselamatan betul bagi laki-laki dalam berkeluarga. Kalau bagi perempuan keselamatannya dia cukup mengikuti suaminya yang saleh, cukup, selesai, dia selamat. Tapi bagi laki-laki untuk selamat dalam hubungan keluarganya dengan istrinya, dengan anak turunannya, maka dia harus perkuat qawamah di dalam diri. Maka mari kembali kita cek ke dalam diri kita, kekuatan kepemimpinan kita terhadap kaum wanita. Kita cek kembali syarat yang tadi kita jelaskan di awal khutbah tadi. Kekuatan kesehatan fisik, kekuatan dan kesehatan akal. Dan yang kemudian yang terakhir apa tadi? Kemampuan untuk mengelola harta dari sisi pengeluarannya, bukan saja dari sisi pemasukan. Bukan soal harta yang banyak didapatkan, bagaimana cara mendapatkan harta, tidak. Itu mas sudah otomatis. Orang mau mencari harta itu kadang tidak perlu diajarkan betul. Tidak perlu banyak kaedah mendapatkan harta itu, tapi kaedah cara mengeluarkan harta itu sangatlah banyak di dalam Al-Quran. Lebih banyak kaedah mengeluarkan harta daripada kaedah mendapatkan harta. Mendapat harta halalan thayyiban, selesai. Tapi mengeluarkan harta, itu banyak sekali. 5 hukum itu kena semua. 5 hukum itu
wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Ada. Maka perlu kita lengkapi itu jamaah. Sebelum kita bicara ciri wanita yang soleh, sebelum kita berharap nih istri saya harus jadi wanita solehah, tidak boleh jadi wanita yang musuh, yang durhaka. Maka kita cek ke dalam diri. Seperti penjelasan para ulama di dalam tafsirnya, bahwa qawamah laki-laki adalah pokok, sedangkan sifat-sifat wanita yang solehah itu adalah turunan. Qawamah laki-laki itu adalah sebab, solehat itu adalah akibat, nusus itu adalah akibat. Yang harus siap kita handle, yang harus siap kita selesaikan. Untuk itulah laki-laki dihadirkan untuk mengurusi kesolehan dan atau mengurusi kedurhakaan. Dan contoh dalam Quran banyak sekali. Nabi yang istrinya solehah banyak. Nabi yang istrinya durhaka juga ada. Contoh juga ada banyak. Maka di sini kita baru bicara tentang huruf fa saja. Fas solihan, fa-nya saja itu harus mengingatkan kita semua. Keluar kita dari Jumat ini, mari kita ingat kesolehan diri kita harus lebih banyak daripada kesolehan wanita-wanita yang ada di rumah kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala an-nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa hadha misdaqu qawlihi ta'ala, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allah dan Rasul berpesan kepada kita, selesai satu ketakwaan, siapkan untuk ketakwaan berikutnya. Apapun keadaannya, ketakwaan harus menjadi standar hidup kita. Kapanpun itu, ketakwaan ada di dalam kepala dan pikiran kita. Apakah ini ketakwaan atau bukan? Selesai Jumat ini, kita pikirkan yang kita lakukan apakah ketakwaan atau tidak. Ittaqillaha haitsuma kunta. Jika terjadi satu kesalahan, gagal mempertahankan ketakwaan, segera sadar, segera tangkap peluang taubat, segera taubatkan kepada Allah, segera beristighfar. Karena tidak ada kebaikan yang lebih layak dilakukan oleh seseorang yang bersalah di hadapan Tuhannya selain daripada dia bertaubat kembali kepada Tuhannya, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita catat jamaah dirahmati Allah, ketakwaan diri kita ini sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Palestina sana. Karena di antara yang paling dibutuhkan mereka dari kita dan paling mungkin kita lakukan dan disepakati semuanya untuk saudara kita di Palestina sana adalah kekuatan doa kita. Sedangkan ijabah doa itu, kata para ulama, membutuhkan kebersihan jiwa. Cepatnya ijabah doa tergantung kebersihan jiwa orang yang berdoa, tergantung ketakwaan orang yang berdoa. Maka ketakwaan kita itu berguna untuk saudara kita di Palestina sana. Kita menghentikan maksiat kita itu berguna untuk saudara kita di Palestina sana. Mudah-mudahan hal ini ada di dalam pikiran dan jiwa kita, sehingga ini bisa menghentikan hal-hal yang bisa mengundang murka Allah pada diri kita, pada lingkungan kita,